Ya. Oke, jadi di sini ada KRT nih guys. Oke, halo Yang akan semuanya. ngajarin semua. Ya, untuk yang belum yang belum di unmute, yang mic-nya masih nyala, tolong matiin dulu ya guys, sebelum kita mulai. Oke. Ya, semuanya udah semangat nih, jadi ya sekarang langsung kita mulai aja dulu ya. Sebelumnya kita semua berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita dapat hari ini akan berguna untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi aku perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama aku itu Rafa. Sekarang aku kelas 12, kelas 3 SMA. Jadinya tahun depan aku udah lulus untuk masuk kuliah. Dan hari ini aku bakal ngebahas biologi, IPA bagian biologi. Jadinya aku bakal ngebahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk sistem reproduksi pada manusia ini, kalian di sekolah itu udah ada yang pernah belajar atau misalnya udah pernah dengar belum tentang Udah, Kak. Aku lagi belajar sekarang. Udah, Kak. Udah. Lagi belajar. Oke. Lagi belajar. Berarti bagus nih, karena kayak aku bakal ngebahas ulang lagi tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi kalau misalkan kalian ada dari kalian yang emang misalnya kurang paham di materi ini, kalian bisa tersuplemen gitu. Jadinya bisa di-review ulang gitu, dipahamin lebih dalam tentang sistem reproduksi pada manusia gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, kalian langsung bertanya aja, bisa on mic atau enggak di chat. Kalau misalnya kalian malu untuk ngomong juga nggak apa-apa banget. Jangan malu-malu gitu. Jadi aku mulai share screen ya. Oke. Jadinya ini ada modulnya, modul dari berilmu ini harusnya sih kalian bisa akses ya. Seharusnya mungkin udah dikasih di link Google Drive, atau misalnya kalau kalian belum, nanti kemungkinan bakal dikirim lagi link Google Drive-nya untuk kalian akses modul ini. Nah, modul ini kalian tinggal cek di Google Drive-nya Sandal Ilmu, dan kalau misalnya kalian mau emang baca-baca atau misalnya print gitu, kalian bisa banget gitu. Kalian tinggal download filenya dan print gitu. Buat kalau misalnya emang kalian mau belajar. Nah, oke, jadinya sebelum aku masuk langsung ke sistem reproduksi pada manusia, aku pengen perkenalkan kalian dulu gitu ke sistem reproduksi. Nah, jadi sebenarnya reproduksi itu apa sih? Ada yang mau jawab gak kira-kira? Reproduksi itu apa? Jadi reproduksi itu kan ada salah satu ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Oke, tadi udah ada yang jawab ya. Jadinya reproduksi itu salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, dan makhluk hidup itu pasti bereproduksi gitu kan. Karena itu adalah salah satu ciri-cirinya. Nah, kenapa makhluk hidup bereproduksi? Jadinya makhluk hidup ini seperti manusia pada manusia, terus makhluk hidup pada apalagi bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada banyak di alam ini, semua itu yang hidup itu bereproduksi. Nah, mereka itu bereproduksi kenapa? Mereka kita semua makhluk hidup ini bereproduksi agar keturunan kita tuh jalan terus gitu, kayak supaya spesies kita tuh tetap hidup terus-terusan. Jadi ya, biar kita nggak punah gitu lah. Jadi kalau kita bereproduksi itu, karena kan kalau suatu organisme bereproduksi itu kita memperbanyak diri gitu kan, memperbanyak diri menjadi misalnya kalau manusia menghasilkan dari suami dan istri, ada anaknya satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Dan kalau misalnya contohnya lagi apa ya, di bakteri, kalian ada yang tahu nggak bakteri bereproduksinya kayak gimana? Membelah diri. Ada yang membelah diri. Membelah diri. Ya, benar banget. Membelah diri yang secara jadinya
kalau bakteri ini beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu kan berkembang biaknya secara generatif. Gimana generatif itu ada dua individu, ada individu jantan dan individu betina. Sedangkan kalau misalnya di bakteri itu mereka bisa memperbanyak diri dengan hanya membelah diri gitu, dari satu menjadi dua, nanti jadi dari dua jadi empat kayak gitu terus. Dan reproduksi itu beda banyak banget gitu macam-macamnya. Kayak misalnya di tumbuhan itu dengan biji dan benang sari kayak gitu-gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya di kelas untuk SMA ini di SMP sorry, di SMP kelas 9 kalian bakal belajar tentang sistem reproduksi pada manusia aja. Jadinya cuman pada manusia gitu. Oke, jadinya aku langsung bahas ya. Jadinya kalau dari overall materi itu kita pertama bakal ngebahas organ reproduksi laki-laki, terus organ reproduksi pada wanita, terus ada pembentukan sel kelamin yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Terus ada juga proses reproduksi. Di sini sebenarnya menurut aku jarang keluar sih kalau misalnya di soal atau apa. Jadi ini tentang kayak kehamilan dan fertilisasi gitu. Terus kemudian siklus menstruasi. Nah ini siklus menstruasi ini lumayan penting. Terus ada juga penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Jadinya karena waktu kita keterbatas juga, jadi gue nggak bakal bahas semua dengan detail. Aku bakal cuman nge-review secara cepat aja gitu. Nah di sini di sini udah tertulis ya. Kita pertama itu bakal ngebahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi pada laki-laki itu pertama ada apa? Pertama itu ada penis, yaitu bagian luar dari organ reproduksi pada manusia. Nah, mungkin karena gambar di sini susah dilihat, ada di bawah, jadi aku pindahin aja kali ya ke atas, biar lebih kelihatan. Nah, oke. Nah, di sini ada organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini awalnya kita bakal ngebahas tentang penis ya. Jadi penis itu adalah bagian luar dari bagian organ reproduksi laki-laki. Fungsinya fungsinya penis ini berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Nah, di chat nih ada yang nanya nih, orang yang membuang sperma itu disebut apa? Mungkin yang dimaksud nih penis nih. Karena dia itu adalah saluran yang sebagai saluran kencing dan saluran sperma, di mana kencing itu atau sperma bisa keluar nih. Di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Terus kemudian ada skrotum. Nah, skrotum ini adalah kantung di luar testis. Nah, testis ini kita bakal bahas nanti. Skrotum itu bentuknya seperti kantung dan dia itu di skrotum ini fungsinya itu untuk menjaga suhu testis gitu. Nah, testis jadinya ini skrotum ya, ini skrotum ini kayak bentuknya seperti kantung dan di dalamnya ini ada testis. Sedangkan kalau penis ini adalah struktur luarnya gitu. Nah, tadi kan aku udah bahas nih skrotum sama penis. Berarti kita sekarang lanjut ke bagian testisnya ya. Jadinya kalau tadi skrotum itu adalah bagian kantungnya yang ada di luar, nah testis ini adalah bagian yang ada di dalam nih, yang ada di bagian dari skrotumnya. Nah, testis ini fungsinya apa? Testis ini sangat penting gara-gara testis ini adalah bagian yang memproduksi sel sperma dalam manusia gitu, dalam manusia yang berkelamin laki-laki. Kemudian ada epididymis. Di sini juga kayaknya di sini ada nih. Di sini jadi epididymis itu ada di atasnya testis nih. Dia kayak nempel gitu di atasnya testis dan dia itu adalah seperti saluran keluar gitu dari testis. Berbentuk seperti tanda koma. Jadi sebenarnya bentuknya ini kayak tanda koma, kayak nempel di atas testisnya gitu. Nah, kalau misalnya dia itu nempel di atas testis, kemungkinan besar tadi testis fungsinya apa? Untuk memproduksi sperma kan. Nah, si epididymis ini adalah tempat penyimpanan sementara. Jadi kalau misalnya spermanya udah diproduksi sama si testis, nanti bakal disimpan sementara di epididymis. Gara-gara kan deketan nih epididymis itu di atasnya testis nih di sini. Kalian tadi nggak terlalu kelihatan. Ya di sini, di bagian sini nih.
Ini ada epididymis, ada ininya kan, ada garisnya yang menuju ke epididymis ini. Nah, ini dia epididymisnya. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini udah apa ya? Dari ini kan tadi ini bagian testis, skrotum, epididymis kan. Nah, vas deferens ini saluran panjang nih dari testis nih. Di sini ada saluran yang panjang di sini. Nah, ini namanya vas deferens. Vas deferens itu fungsinya apa? Fungsinya itu adalah lanjutan dari epididymis. Jadi kalau misalnya spermanya udah dari testis, terus disimpan sementara di epididymis ini, kemudian dibawa ke vas deferens, di mana vas deferens ini adalah yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Jadinya kalau kalian ingat-ingat itu, jadi intinya vas deferens adalah saluran yang menyambungkan epididymis dengan uretra. Nah, tadi kan kita udah tahu nih epididymis itu apa. Epididymis itu penyimpanan sperma sementara. Tapi kalau uretra nih kita belum tahu nih uretra apaan. Oke. Jadi uretra itu adalah saluran yang terdapat dalam penis. Jadi misalnya tadi kan ada penis. Penis itu kan bagian luarnya. Nah, ternyata di dalam penis ini ada saluran nih di kecil nih, saluran kecil di sini nih, saluran kecil ya, itu namanya uretra. Dan uretra itu adalah saluran yang berfungsi sebagai keluarnya sperma dan juga urin begitu. Oh ya, jadi yang lebih tepat tadi kalau misalnya ada yang nanya kayak tempat keluarnya kencing atau sperma itu sebenarnya bukan penisnya tapi lebih ke salurannya. Kalau salurannya itu uretra gitu. Saluran yang ada di dalam penis itu namanya uretra. Tapi kalau penis itu lebih ke luarnya gitu, bagian luarnya. Oke. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis ini ada paling dalam gitu ya, paling belakang, dan ini fungsinya itu dia itu bentuknya kayak kantung kecil terletak di kantung kemih. Nah, kantung kemih ini apa? Kantung kemih ini adalah bukan bagian dari sistem reproduksi ya. Kantung kemih ini adalah bagian dari apa? Menyimpan kencing gitu. Kalau misalnya menyimpan kencing dalam manusia gitu. Terus kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini ada di bawahnya. Kalau kalian lihat ya di sini, kalau misalnya kalian lihat di sini kelenjar apa prostat nih ada kayak di bawahnya si vesicula seminalis gitu. Jadinya ya kenapa Nuri? Maaf RP, jadi ada kendala buat teman-teman yang di main room nggak bisa join ke breakout room. Jadi kayaknya breakout roomnya bakal gua close. Kelas 9-nya nanti nggak usah masuk ke breakout room. Kelas 9 belajar di main room. Kelas 7 dan 8 masuk ke breakout room. Oke? Oke, berarti nanti kita semua nggak usah pindah ke breakout lagi ya Nuri ya. Ya, di main betul. room aja. Oke. Oke, aku tadi udah bahas sampai kelenjar prostat ya berarti. Oke, tadi di sini aku udah di gambarnya ini udah ada kelenjar vesicula seminalis yang tadi aku udah jelasin, dan di bawahnya ini ada kelenjar prostat. Tadi kalau kelenjar vesicula seminalis ini adalah berfungsi sebagai menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kalau kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, cairan yang bersifat asam ini juga buat sperma sebenarnya. Jadinya alurnya gini nih. Tadi kan kita udah apa ya? Udah ngebahas dari si testis ya. Dari testis ini kan memproduksi sperma gitu. Nah, spermanya ini kemudian bakal dibawa ke epididymis gara-gara dia adalah salah satu tempat penyimpanan sperma yang sementara gitu. Setelah udah sampai di epididymis, dia itu bakal sebentar. Kalau misalnya dia udah di epididymis, dia itu ada saluran panjang gitu yang menghubungi antara epididymis dengan uretra. Namanya itu vas deferens. Nah, uretra ini adalah yang sebenarnya saluran utamanya gitu, saluran utama di mana sperma atau kencing atau urin itu dikeluarkan. Nah, uretra ini adalah saluran yang ada di dalam penis. Nah, sebelum sperma itu dikeluarin,
itu kan ada sebenarnya ada ini kan, ada kelenjar vesicula seminalis dan kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar vesicula dan vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan satu lagi ini ada kelenjar Cooper itu berfungsi sebagai apa ya, menghasilkan cairan-cairan yang berguna gitu untuk sperma gitu. Jadinya kelenjar-kelenjar ini, kelenjar itu kalau misalnya kalian belum tahu, kelenjar itu adalah suatu organ yang menghasilkan atau menyekresikan sesuatu gitu, menyekresikan zat, misalnya menyekresikan di sini pada contohnya ya, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan asam. Nah, jadi kalau kelenjar-kelenjar itu biasanya yang menghasilkan asam itu kayak misalnya bukan asam, sorry, menghasilkan cairan. Kayak contohnya kelenjar yang paling mungkin kalian kenal itu kelenjar keringat. Gara-gara kelenjar keringat ini dia menghasilkan keringat kalau misalnya panas gitu. Dan dia menghasilkan keringat untuk kayak membuat tubuh kita menjadi lebih dingin gitu. Kelenjar keringat itu ada di kulit-kulit kita. Jadinya kalau makanya kenapa kita bisa berkeringat, itu keringatnya dihasilkan oleh si kelenjar keringat itu. Sedangkan kalau di sini kelenjar ini berfungsi sebagai cairan-cairan yang mendukung kehidupan dari sperma-sperma yang dihasilkan oleh apa? Ayo, sperma dihasilkan oleh apa? Testis ya. Tubulus seminiferus. Ya, yang benar. Kakak, aku mau nanya dong. Iya, boleh. Silahkan yang mau nanya. Itu kan di kelenjar prostat katanya berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Itu cairannya apa dan fungsi cairan itu buat apa? Makasih, Kak. Oke, jadinya sebenarnya cairannya itu nggak ada namanya sih. Kayak kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan bersifat asam itu buat apa gitu. Tapi kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam itu intinya untuk mengoptimalkan apa ya, pertumbuhan dari si sperma ini gitu. Jadi ya kondisinya itu bagus untuk pertumbuhan dari si spermanya. Jadi intinya dia itu mendukung, pokoknya kelenjar-kelenjar ini menghasilkan zat-zat yang mendukung kehidupan atau perkembangan dari sperma-sperma yang udah dihasilkan gitu. Cuman nggak ada namanya kok. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, mungkin ada sih. Cuman aku kurang tahu sih ada namanya atau enggak. Cuman kalau misalnya kalian penasaran banget dan ternyata ada namanya nih, kalian ya udah asal tahu aja, soalnya menurut aku kalau nggak salah ya, untuk ini nggak banyak ditanyain sih kalau untuk tentang kelenjar-kelenjar ini gitu. Ada yang mau nanya lagi kah? Saya, Kak. Iya, boleh. Sperma itu bersifat asam atau basa sebenarnya? Oke, jadinya sebenarnya kalau misalnya sperma yang udah dikeluarkan oleh laki-laki yang untuk dia itu memfertilisasi fertilisasi ovum itu kan itu ya apa, kalau sperma itu kan dari jantan, kalau ovum itu dari betina. Nah, kalau misalnya spermanya itu udah ada di organ reproduksi dari wanita, itu spermanya itu sebenarnya bersifatnya basa gitu, gara-gara lingkungan dari organ reproduksi wanita itu bersifat asam gitu. Jadinya dia itu bisa menetralkan. Gitu. Jadi ya kayak kalian udah belajar asam basa belum? Sudah, Kak. Ya, jadinya kayak gitu. Jadi kalau asam itu kan Belum, sebenarnya Belum bisa kan? belum ya? Belum, Ya. Kak. Oke, jadi kalau kalian belum belajar lebih lanjut tentang asam basa nggak apa-apa, cuman kalian asal tahu aja kalau misalnya sperma itu yang kalau misalnya udah dikeluarkan, sebenarnya bukan sel sperma doang yang namanya semen gitu. Kalau si semen ini kayak udah kumpulan dari cairan, terus sel-sel spermanya yang emang udah siap untuk digunakan untuk memfertilisasi wanita gitu. Oke. Aku lanjut ke organ reproduksi pada wanita ya di sini. Oke. Kalau di organ reproduksi pada wanita ini, menurut aku lebih dikit sih, dan lebih kelihatannya lebih gampang gitu, bagian-bagiannya jelas. Halo, suara aku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, makasih. Kurang keras.
Oke, ini tadi ada yang bilang, maaf tadi sperma yang udah dikeluarin sifatnya basah, bukan ya? Iya benar, itu. Jadinya Maaf, ya. Ntar ini boleh ingetin yang lain biar ini dulu off mic dulu, di unmute dulu nggak? Soalnya masih beberapa ada yang belum di unmute. Oh iya. Ya, tolong ya yang lain yang emang misalnya nggak mau bertanya atau misalnya nggak sengaja pencet on mic, kalian cek dulu, tolong di unmute soalnya mungkin agak mengganggu gitu suaranya dari bagi yang lain. Oke, jadinya aku lanjut ya ke organ reproduksi pada wanita. Nah, untuk organ reproduksi pada wanita ini, kalau menurut aku sendiri, kalau dilihat kayak lebih apa ya, lebih gampang gitu kalau misalnya kalian mau ngafalin bagian-bagiannya. Jadinya bagian yang pertama itu namanya sorry ya, yang tolong jangan annotate dulu. Nanti soalnya kalau ada yang mau misalnya mau ngebaca, jadi nggak bisa kebaca gitu screen-nya. Di setting aja, Kak. Oke, sebentar. Oke, aku udah matiin annotate ya. Jadinya kalau misalnya jangan apa udah nggak ada yang bisa coret-coret lagi. Oke. Aku lanjutin ya. Jadi untuk yang pertama dari organ reproduksi wanita itu yaitu ovarium. Nah, ovarium ini dia itu tugasnya apa? Fungsinya? Ovarium ini adalah yang berfungsi sebagai penghasil dari sel telur gitu. Nah, di sini udah kelihatan ya apa dari struktur apa keseluruhannya ovarium ini yang di sini. Ovarium ini ada 2 pasang di kiri dan di kanan. Bentuknya itu seperti telur. Dia itu fungsinya sangat penting juga, yaitu menghasilkan sel telur. Kayak si testis nih. Kalau si testis ini menghasilkan sel sperma itu apa sel reproduksi dari laki-laki, sedangkan kalau misalnya ovum ini adalah sel gamet atau reproduksi dari wanita gitu. Jadinya si ovarium sama testis ini fungsinya mirip gitu. Intinya menghasilkan sel yang dibutuhkan untuk pembuahan gitu. Kemudian ada saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Jadi sebenarnya ada 3 nama ya berarti. Mungkin kalian agak bingung gitu. Jadi ya untuk oviduk atau tuba falopi atau saluran telur ini sama aja sebenarnya. Nah, fungsinya saluran telur ini apa? Ini saluran telur ini yang ada di sini nih. Ini saluran telur. Jadi dari ovarium itu ada saluran yang menghubungkan dari ovarium menuju ke uterus gitu. Ini nih apa bagian salurannya kelihatan kan ya. Nah, terus ada infundibulum. Infundibulum itu struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Nah, di sini nggak ada keterangannya infundibulum yang mana, tapi infundibulum itu yang ini nih, yang bentuknya tuh kayak jari-jari gitu, jari-jari berjumbai, dan dia itu ada di ujung dari tuba falopinya. Jadi dia kayak bukan menempel sih, dekat sama ovarium gitu. Kemudian Kak, ada mau tanya, Kak. ya. Untuk bedanya infundibulum sama fimbria itu apa ya, Kak? Kalau di buku itu namanya fimbria, tapi definisinya sama kayak infundibulum. Infundibulum ini adalah sebenarnya struktur yang lebih umum ya. Jadi sebenarnya struktur berjumbai yang di sini itu namanya fimbria. Cuman kalau misalnya di organ reproduksi wanita itu juga disebut infundibulum. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Jadinya kalau kalian ada pertanyaan tentang ini infundibulum atau fimbriae itu setahu aku sih sama. Cuman kalau misalnya kalian ada yang nemu kalau itu beda, tolong kasih tahu aku aja ya. Soalnya kalau seingat aku itu sih sama gitu, intinya struktur yang berjumbai gitu. Nah, maaf, kalau ya? berjumbai itu artinya apa? Oke, jadi struktur berjumbai itu kayak misalnya kayak dia tuh apa ya? Dia tuh berjuntai. Iya, kayak ada kayak gini lah bentuknya.
Ya, Oke, makasih. ya, aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata, jadi aku gambar aja ya di sini. Pokoknya intinya kayak gitu. Kalau di sini juga kelihatan kan ya, kayak apa ya, kayak berjari-jari gitu loh. Keluar-keluar. Iya, Rambut. iya benar-benar kayak gitu. Nah, kemudian aku lanjut ya. Kemudian ada rahim atau uterus yang bentuknya seperti buah pir itu berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin sama kehamilan. Nah, uterus ini yang sekecil ini nih sebenarnya nanti kalau misalnya ovum itu terfertilisasi oleh sperma, ini bakal menjadi tempat di mana si ovum yang udah terfertilisasi itu nempel dan berkembang jadi bayi. Jadi nanti kalau misalnya bayi itu berkembangnya di uterus yang kecil ini. Jadi si uterus ini rahim dari suatu wanita itu bakal bakal jadi gede, jadi apa ya, dari benar-benar membesar gitu gara-gara emang tadinya kecil, dan kalau misalnya ada bayi itu jadi bisa besar. Kemudian ada endometrium. Nah, endometrium ini adalah lapisan yang ada di rongga rahim atau rahim atau uterus ya yang melurus saat menstruasi. Jadinya endometrium ini biasanya emang akan menebal kalau misalnya eh, si ovum ini udah dilepaskan. Jadi kalau misalnya ovum ini kalau misal kalian udah belajar tentang sistem reproduksi dikit-dikit nih, kan ovum itu nanti bakal dikeluarkan ya, apa terjadi ovulasi. Nah, setelah ovulasi ini dinding endometrium itu bakal menebal karena kalau misalnya ovum itu sudah dilepas atau ovulasi, si ovum ini ada kemungkinan untuk difertilisasi oleh sperma dari organisme atau dari individu jantan gitu. Jadinya kalau misalnya emang terjadi terfertilisasi berarti udah siap gitu rahimnya, udah menebal. Dan kalau penebalan dinding rahim itu intinya untuk si wanita itu bersiap akan terjadinya kehamilan gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kehamilan itu nggak terjadi, ovumnya itu nggak terfertilisasi, endometrium itu Jadinya bakal meluruh. menstruasi. Nah, namanya apa? Menstruasi. Nah, iya benar. Menstruasi. Iya, benar namanya menstruasi. Gue keguguran. Kemudian ada vagina. Vagina itu saluran yang paling luar ya, yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Dia juga tempat mengalirnya darah menstruasi. Jadi kan ya kalian bayangin aja di sini misalnya menebal di dalam sini nih, menebal endometriumnya. Dan kalau misalnya dia meluruh, ya dia bakal keluar lewat vagina. Sedangkan kalau cervix ini adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina gitu. Ya, ada yang tadi kayaknya ada yang mau nanya. Kamu nanya. Ya. Fungsinya dari infundibulum apa, Kak? Oke. Kalau infundibulum itu fungsinya adalah kan dia bentuknya kayak jari-jari gitu ya. Jadinya fungsinya itu sebenarnya infundibulum atau fimbria itu untuk menangkap ovarium, menangkap ovum yang udah diproduksi sama si ovarium. Jadinya nanti dia menangkap dan disalurkan ke tuba falopi atau saluran telur gitu. Kak, ya. Kalau misalnya menstruasi, itu infundibulumnya yang menebal atau rahimnya yang menebal? Yang menebal itu rahimnya. Jadinya endometrium itu ada di lapisan rahim gitu. Di rahim itu kan bentuknya sebenarnya kayak apa ya? Kayak suatu tempat gitu, tempat kosong. Yang kalau misalnya ada ya dia kalau misalnya terjadi kehamilan itu terisi oleh bayi dan terjadi penebalan endometrium gitu. Jadi sebenarnya intinya endometrium itu kayak dinding rahim lah gitu intinya sebenarnya. Makasih ya, Kak. Ya. Aku boleh tanya enggak? Iya, boleh. Kak, perbedaannya sel sperma sama sel telur itu apa sih? Oke, nah itu nanti kita bakal bahas nih abis ini nih. Pas banget abis ini pembahasannya itu pembentukan sel kelamin. Atau pembentukan sel kelamin itu ya salah satunya adalah sperma. Dan salah satunya lagi adalah ovum gitu. Jadinya sebelum kita lanjut nih, ada yang mau nanya lagi atau kita mau lanjut ke pembentukan sel kelamin? Kok mau nanya? Mau nanya. Ya? Kalau misalkan bayi tabung, spermanya di mana?
diapain? Ya jadinya kalau sperma yang di dalam bayi tabung itu sebenarnya spermanya itu diambil dari individu jantan dan ovumnya juga diambil gitu. Jadinya dia itu terjadi fertilisasi dan sebenarnya nggak harus sih. Kemungkinan juga bisa kayak terjadi fertilisasi terus ditumbuhkan di tabung gitu. Jadinya bukan di rahim. Biasanya itu misalnya ada masalah gitu di rahimnya atau misalnya emang pengen nggak mau hamil. Cuman itu aku kurang tahu sih secara etis itu sebenarnya bayi tabung itu masih layak boleh apa enggak gitu. Cuman ya intinya itu kalau bayi tabung bayi yang ditumbuhkan kayak bukan dalam rahim gitu, dalam tabung. Oke Kak, makasih. Ya. Ada yang mau nanya lagi tadi? Satu lagi kalau nggak salah. Apa udah ya? Oke, aku lanjut aja ya berarti karena waktu kita juga sebentar nih. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang pembentukan sel kelamin atau gamet. Nah, sel kelamin itu kan nama lainnya gamet ya. Nah, proses dari pembentukan sel kelamin ini adalah gametogenesis. Jadi genesis itu biasanya kalau dalam biologi itu digunakan untuk proses pembentukan gitu. Jadi kalau misalnya ada genesis di akhir-akhir itu biasanya pembentukan. Nah, gametogenesis dari namanya itu ada gametnya, ada genesisnya, berarti pembentukan dari gamet gitu atau sel kelamin begitu ya. Nah, Kak, oh ya, iya file catatan ini bakal di-share kok. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak perlu screenshot nanti di Telegram bakal di itu ya di grupnya. Oke. Nah, sel gamet itu terdiri dari gamet jantan. Gamet jantan itu yang dihasilkan oleh individu jantan namanya spermatozoa yang dihasilkan oleh testis. Tadi udah dibahas ya testis. Dan gamet betina atau yang namanya ovum. Dan ovum ini dihasilkan oleh ovarium. Nah, ovum dan ovarium ini sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan atau fertilisasi, kedua sel kelamin ini perlu melalui proses pematangan. Jadi yang tadi aku udah bilang kan, jadi kalau kayak misalnya di sperma tadi ada kelenjar-kelenjar yang emang tujuannya di situ untuk memberikan kondisi yang tepat untuk pertumbuhan dari si sperma ini kayak gitu. Pokoknya intinya si ovum dan sperma ini harus matang dulu sebelum mereka itu ketemu dan terjadi fertilisasi. Dan kalau misalnya terjadi fertilisasi sukses ya bakal menjadi bayi gitu kan. Nah, proses pematangan dari sperma itu namanya spermatogenesis yang kayak tadi aku udah bilang kan. Genesis itu kayak proses pembentukan gitu dan spermatogenesis berarti pembentukan dari spermatozoa. Kalau untuk sel telur itu disebut oogenesis. Mungkin ini agak beda ya gara-gara karena yang satu itu spermatogenesis terus namanya kan sperma. Kalau ini ovum terus ini oogenesis cuman mirip-mirip lah ya. Terus keduanya ini memiliki tahap dalam prosesnya yaitu perbanyakan, pertumbuhan, pematangan dan perubahan bentuk. Nah, ini dia spermatogenesis. Di mana spermatogenesis ini adalah yang tadi aku udah bilang ya, proses pembentukan dari sperma. Dan spermatogenesis ini hanya akan terjadi apabila laki-laki sudah mengalami masa puber. Nah, di dalam masa puber ini apa yang akan terjadi di dalam testis itu spermatogenesis ini terjadi di tubuh seminiferus. Jadi ya, oh ya tadi benar ya. Jadi ya sebenarnya kalau secara umum itu spermatogenesis itu atau pembentukan sel sperma itu di testis, cuman lebih spesifiknya lagi di tubulus seminiferus gitu. Ini adalah bagian dari testis gitu. Mungkin kalian perlu catat juga gitu kalau misalnya ada tempat yang lebih spesifik lagi itu dibanding testis. Cuman pada umumnya dibilangnya kalau sperma itu diproduksi di testis ya. Gitu. Nah, dalam dinding tubulus seminiferus ini ada calon sperma namanya spermatogonia. Jadi spermatogonia ini belum menjadi sperma yang dewasa yang siap untuk difertilisasi gitu. Jadinya dan jumlahnya itu ada banyak banget gitu, ada ribuan di sini dibilang. Setiap spermatogenia itu melakukan pembelahan mitosis. Nah, ya intinya kalau pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel ya. Iya, spermatosit. Terus misalnya dia udah membentuk spermatosit primer, dia bakal membelah lagi menjadi
spermatosit sekunder, terus dari spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid. Nah, spermatid ini bersifat haploid atau haploid itu adalah kromosomnya kalau normalnya itu manusia ada 2 kromosom, cuman dalam haploid ini cuman ada 1 gitu. Tidak berpasangan ya, Kak? Iya, tidak berpasangan, benar banget. Jadi ya normalnya itu manusia ada 2 kromosom, yang satu itu dari ibu, yang satu dari bapak. Kalau misalnya dalam gamet itu terjadi meiosis. Kalau meiosis itu yang tadinya diploid atau ada 2, di itu 2 ya, menjadi haploid atau 1 gitu, cuma 1 pasang. Nah ini yang kalian perlu ingat cuman itunya aja sih, kalian nggak usah kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut sih nggak apa-apa tentang haploid, diploid, tentang kromosom dan lain-lain. Cuman ini karena fokus kita di spermatogenesis dan bukan kromosom-kromosomnya. Kalau misalnya udah membahas tentang kromosom-kromosomnya ini nanti kalian bakal belajar di SMA. Kalau misalnya kalian masuk SMA-nya IPA, itu di mata pelajaran biologi bakal ngebahas lebih lanjut tentang itu gitu. Nah, jadi dari proses yang tadi ini bakal dihasilkan 4. Iya, boleh. Meiosis itu artinya apa ya, Kak? Ya, jadinya dalam pembelahan dalam biologi, pembelahan sel dalam biologi itu ada 2, namanya mitosis dan meiosis gitu. Nah, mitosis itu biasanya terjadi di sel-sel tubuh, sedangkan meiosis ini ya terjadinya di sel gamet gitu. Salah satunya kan spermatogenesis dan oogenesis gitu. Jadi meiosis itu terjadinya untuk membentuk sel gamet. Kalau mitosis itu pembelahan biasa gitu lah. Kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang identik, kalau yang meiosis 4 sel anakan yang tidak identik gitu ya, Kak? Iya, benar. Jadinya kalau meiosis itu tidak identik ya. Jadinya dia itu sebenarnya meiosis itu ada 2 kali pembelahan. Meiosis 1 dan meiosis 2. Makanya di sini kan ada nih meiosis 1 dan meiosis 2. Dari yang satunya ada 1 sel, dia membelah meiosis 1 dan meiosis 2 ini sebenarnya bagian dari 1 meiosis gitu. Cuman meiosis emang ada dua bagian. Cuman kalian jangan terlalu ribet ke meiosisnya ya, gara-gara ini emang sebenarnya kita nggak fokusnya bukan di meiosisnya gitu. Jadinya dari spermatosit primer ini mengalami meiosis yang tadinya ada 1 jadi 2, kemudian meiosis kedua dari 2 jadi 4 ini. Ini kayaknya harusnya ada buletannya di sini. Harusnya. Nah, gini. Nanti menghasilkan sperma deh. Kalau misalnya kalian mau lihat kayak yang tadinya di sini kan spermatosit primer itu ada 4 kromosom ya. Jadi ini yang hitam-hitam namanya kromosom. Terus kalau terjadi meiosis dia tuh berpisah gitu. Jadinya udah nggak berpasangan. Ya intinya kayak gitulah. Cuman kalian gak usah terlalu fokus di situ. Biasanya yang kalau di tentang sistem reproduksi ini yang lebih ditanya itu kayak misalnya 1 spermatosit primer itu menghasilkan berapa spermatozoa? Ada yang bisa jawab nggak? Dari gambar ini udah kelihatan sih. 4, Kak. 4. Ya. 4 anakan kan ya, menghasilkan 4 spermatid atau sebenarnya spermatid ini adalah selnya. Nanti spermatid ini akan berubah menjadi spermatozoa gitu. Nah, spermatozoa ini ada struktur khusus yang namanya flagella kayak ekor gitu. Nah, sebenarnya ekor ini adalah kayak kalau di ikan berarti lebih kayak sirip ya. Jadi itu kayak membantu pergerakan si sel sperma. Gara-gara sel sperma itu kan butuh bertemu dengan ovum ya. Nah, si sel sperma itu menggunakan si flagel ini, si ekornya gitu. Bentuknya kayak ekor ya, cuman dia itu sebenarnya alat gerak gitu. Jadi dia bisa bergerak. Oke. Boleh tolong unmute gak? Yang ini nih kayaknya ada suara. Oke. Aku lanjut ke dari spermatogenesis ini kan udah ya. Jadi spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma. Jadinya di sini dibilang kalau setiap spermatid yang dihasilkan ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Nah, sperma yang telah matang ini kalau udah matang udah matang di dalam tubulus seminiferus itu dia bakal pindah ke epididymis. Nah, ya, dari epididymis ya. Haploid itu apa ya? Ya, jadinya haploid ini adalah sifat kromosom yang udah nggak berpasangan gitu. Jadi
kromosomnya cuma satu pasang gitu di dalam sel. Itu kalian nggak perlu tahu secara detail ya. Cuman asal kalian tahu aja gitu. Karena emang belum terlalu dibutuhkan untuk kalian itu memahami haploid itu apa. Jadi ya kalau misalnya kalian mau tahu juga nggak apa-apa. Cuman kalau untuk sekarang ini belum terlalu penting gitu ya. Kak, Ya? mau tanya, Mm-mm. yang epididymis tuh untuk menyimpan sel bukan sih Kak? Sel sperma? Iya benar. Tadi kalau misalnya kalian ikut dari awal kan tadi aku udah jelasin ya kalau dari testis dari tubulus seminiferus kalau misalnya si sperma ini udah dihasilkan itu bakal kalau misalnya udah matang dia bakal menuju ke epididymis dan ya epididymis ini adalah tempat penyimpanan sementara aja ya sementara karena nanti bakal bergerak menurut dari epididymis ke vas deferens kemana habis kalau vas deferens itu menghubungkan epididymis sama apa? Ada yang ingat? Iya benar uretra. Uretra, ya. Ya, oke. Ini nih ada yang keren nih di chat. Katanya si Mai Gabriela kalau udah ada satu sel sperma yang berhasil masuk ovum nanti ovum menghambat semacam penghalang membuat semacam penghalang ini benar ya jadinya emang kalau misalnya sperma udah masuk ke dalam sel ovum itu akan terjadi reaksi yang namanya apa ya kalau nggak salah cortical reaction dan itu sebenarnya bahkan gak terlalu dipelajarin sih di SMA itu lumayan dalam soalnya gara-gara itu proses sangat lumayan ribet lah gitu sebenarnya cuman dia itu emang biar nggak ada sperma lagi yang masuk gara-gara udah terfertilisasi itu ya kayak gitu ovumnya itu udah nggak terjadi lagi itu ya kalau ada yang nanya juga nih kalau misalnya fungsi tubulus seminiferus yang tadi ya tubulus seminiferus itu penghasil sperma dalam testis gitu kayak Kak, kalau kanker rahim itu penyebabnya kenapa ya? Oke, jadinya kanker itu adalah semua kanker itu adalah pembelahan sel yang tidak teratur. Nah, itu sebenarnya banyak banget gitu penyebab dari kanker. Kayak misalnya pemaparan dari zat-zat yang berbahaya kayak gitu-gitu. Jadinya banyak banget sih sebenarnya kasus-kasus yang bisa menyebabkan kanker ini gitu. Oh ya nih, ada yang nanya Kak, mau nanya dong hormon yang memicu penebalan dinding rahim. Nah itu kita bakal ada pembahasannya ya nanti. Jadinya untuk sekarang aku ngebahas oogenesis. Ya ada yang nanya kan, jadi perbedaan sel sperma dan sel telur itu apa Kak? Nah ini aku bakal ngebahas sel ovum ya sekarang, sel telur. Tadi udah sel sperma kan. Oke. Untuk oogenesis itu terjadinya di ovarium kan tadi. Di ovarium ini sebenarnya udah tersedia nih calon sel telur yang terbentuknya udah dari kalian bayi. Cuman si ovum ini nggak mematang gitu. Mereka itu baru mematang saat kalian itu mencapai pubertas. Di mana pada oosit primer ini akan melakukan pembelahan meiosis. Nah, di sini ada beda nih sama si tadi spermatogenesis. Di sini itu terjadi pembelahan yang gak simetris gitu. Maksudnya apa? Kalau misalnya normalnya kalau pembelahan sel itu ya kalau misalnya dari satu membelah jadi dua-duanya ini harusnya anakan selnya itu kan bentuknya mirip kan ya. Maksudnya dalam dalam komposisi selnya, volume selnya, ukuran selnya itu harusnya sama. Cuman kalau untuk di ovum dalam oogenesis ini berbeda nih. Dari oosit primer terjadi meiosis 1 dan Ada menghasilkan badan polar ya? oosit sekunder. Nah, tapi terbentuk yang ada namanya di sini polosit. Jadi dia bukan menghasilkan dua oosit sekunder tapi justru dia menghasilkan polosit gitu. Nah, polosit ini atau nama lainnya juga badan polar itu adalah sel yang sebenarnya udah nggak bagus lah gitu gara-gara kenapa terjadi kayak gini gara-gara ovum itu perlu nutrisi yang banyak jadinya ovum itu perlu nutrisi dan kandungan sel yang banyak gitu sehingga kalau misalnya mau buat ovum itu dia perlu satu sel anakannya itu
ya dikit aja gitu dikasihnya biar yang satunya ini kaya akan makanan dan nutrisi, sedangkan yang satunya lagi yang si polosit ini ya udah dibuang aja gitu. Intinya sih gitu. Nah, terus di meiosis kedua juga terjadi lagi di mana oosit sekunder ini menghasilkan sel telur dan yang tadi polosit yang awalnya dihasilkan juga bakal ngehasilin polosit lagi gitu. Kan dia melanjutkan proses meiosisnya kan gitu. Cuman polosit ini nggak bakal jadi apa-apa gitu. Kalau ovum kan bakal jadi sel gametnya kan. Nah, begitu. Nah, jadinya kalau sel ovum dan sel sperma itu bedanya apa? Sel ovum itu adalah sel terbesar yang ada di dalam manusia. Jadinya dalam manusia itu sel yang paling besar itu ovum. Kenapa? Gara-gara ya ini proses pembelahannya itu dia itu kayak sengaja membelah biar menjadi besar gitu. Gara-gara kayak bagian kecil-kecilnya tuh dibuang gitu dalam polosit. Jadinya dan ovum ini dia nggak punya flagela. Jadinya yang tadi punya flagela itu cuman spermanya doang. Gitu. Jadi flagela itu yang kalau kalian ingat tadi yang dari penjelasan aku itu yang kayak struktur kayak ekor gitu, yang biar dia membiarkan si sperma ini bisa bergerak. Ya benar. Jadinya perbedaannya yang paling itu sih itu ya paling signifikan sih itu di mana si ovum ini nggak punya flagela dan sperma ini ada flagelanya. Dan si sperma ini sebenarnya isinya dikit. Dia kebanyakan materi kayak DNA genetik kayak gitu, gak banyak nutrisinya. Yang banyak nutrisinya ini si ovumnya gitu. Jadi kandungan selnya itu juga berbeda begitu. Nanya, Kak. Ya. Ada nggak hormon yang dapat mempengaruhi proses oogenesis? Kenapa? Ada nggak hormon yang dapat mempengaruhi proses oogenesis? Oh iya, jadinya proses oogenesis ini juga pasti dia dikontrol sama hormon kan ya. Nah, hormonnya itu sebenarnya oogenesis sama spermatogenesis ini dikontrol sama hormon yang sama, tapi kan di dua kelamin yang berbeda, yang satu laki-laki di satu perempuan. Nah itu sebenarnya dikontrol sama LH dan FSH. Itu kan nanti aku bahas juga di menstruasi. Gitu. Nah, kalau menurut aku yang proses reproduksi ini kayak nggak terlalu penting gitu sih, gara-gara ini kayak cuman pertumbuhan dari bayi gitu, dan seingat aku sih nggak terlalu dibahas gitu kalau seharusnya kalau di kelas 9 ini. Jadinya menurut aku kalau misalnya kalian penasaran coba aja baca, cuman aku bakal ngebahasnya yang lebih penting nih. Yang lebih penting ini siklus menstruasi gitu. Oke, sebelum kita masuk ada yang mau nanya nggak? Saya, Kak. Ya, Kak. Ya, silahkan. Satu-satu ya. Mengapa pada wanita normal setiap kali reproduksi ovarium hanya mampu menghasilkan satu buah ovum, sedangkan ovarium ada sepasang? Bagaimana ini bisa terjadi dan hormon apakah yang mempengaruhinya? Oke. Ya, jadinya sebenarnya emang siklus dari pembentukan oogenesis itu cuman memperbolehkan, emang dari sananya tuh cuman satu ovum doang yang diproduksi. Jadinya kalau misalnya emang satu ovum doang, walaupun ada dua ovarium yang ada dari kanan dan kiri, itu yang pasti yang bekerja cuma bakal satu kan, dan itu mereka tuh kalau nggak salah yang dari aku pernah baca itu mereka bekerjanya secara bergantian setiap siklus oogenesis gitu. Jadinya mereka itu bergantian dari si ovarium kanan dan kiri. Kalau misalnya hormonnya itu ya dipicunya sama hormon reproduksi seperti hormon FSH dan LH gitu. Kasih, Kak. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kak, saya. Ya. Kan polosit itu nggak digunain. Nah, nanti polosit ini tuh bakalan kemana? Kemungkinan besar polosit ini didegradasi atau dihancurkan gitu. Pokoknya ya selnya mati gitu. Emang bukan dibunuh ya intinya dihancurin aja gitu, gara-gara emang dia udah nggak ada fungsi yang signifikan gitu. Terima kasih, Kak.
Nah, di sini ada yang nanya apa sperma yang belum matang itu di apa sorry. Oh, berapa lama untuk matang ya? Jadi spermatogenesis ini 65 sampai 75 hari ya pematangannya. Ini bukan pematangannya doang sih, pembentukannya sampai pematangannya gitu. Iya, sebenarnya ini pertanyaannya Agung yang kedua nih udah dijawab nih sama Saskia kayaknya ya. Iya benar Saskia kayak gitu. Gara-gara emang ya intinya kurang baik sih untuk mengeluarkan sperma tiap hari kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo sebelum aku masuk ke siklus menstruasi. Dapat dulu sih. Oh, bayi kembar itu penyebabnya berarti apa? Kemungkinan itu bayi kembar sebenarnya banyak banget, bukan banyak banget sih, ada beberapa kemungkinan. Pertama, kalau misalnya dia itu kembarnya identik, itu dia itu sperma yang sama, dia membelah udah masuk, udah fertilisasi ovum, nanti ovumnya itu malah membelah lagi gitu jadi dua, jadi di zigotnya tuh ada dua gitu. Nah, kalau misalnya kembar yang non identik itu kemungkinan ada dua sperma berarti yang memfertilisasinya gitu ya. Oke, terus menopause ya. Menopause itu adalah kondisi di mana biasanya terjadi di orang yang emang udah tua gitu. Kebanyakan pembelahan kan biasanya di umur 60-an ya kalau nggak salah menopause itu. Nah, kenapa menopause itu bisa terjadi? Jadinya kalau misalnya sperma pada laki-laki itu ya, salah satu perbedaannya juga dari oogenesis dan spermatogenesis, sperma itu dihasilkan terus-menerus oleh testis dari laki-laki. Sedangkan kalau misalnya di oogenesis itu sebenarnya tadi namanya tuh oogonium. Oogonium ini adalah sel belum matangnya. Itu sebenarnya udah ada sejak kalian dalam kandungan itu sebenarnya oogonium ini udah diproduksi gitu. Nanti pas kalian udah lahir, oogonium ini udah nggak diproduksi lagi. Cuman oogonium yang udah ada ini bakal membelah menjadi ovum gitu. Jadi kalau kalian bisa bayangin oogoniumnya itu diproduksinya kayak diproduksinya sejak kalian di kandungan atau misalnya kayak dari kalian kecil banget gitu lah dari dalam kandungan kan. Cuma nanti kalau misalnya kalian udah lahir, udah tumbuh gitu menjadi anak atau remaja itu kalian sebenarnya udah nggak menghasilkan oogonium lagi. Jadi oogonium itu kalau misalnya kalian pubertas itu kalian cuman jadi oogonium yang udah tersedia itu gak bakal tambah lagi. Jadi oogoniumnya nanti misalnya oogoniumnya bakal ada yang dipakai untuk jadi ovum. Jadi nanti jadi ovum lagi, terus jadi ovum lagi. Jadi intinya cuman karena seiring waktu, seiring kalian makin tua kan, berarti oogonium yang tersisa di dalam dalam ovarium kalian kan semakin dikit gitu. Jadinya udah nggak bisa terjadi lagi yang namanya menstruasi atau ovulasi gitu. Ada yang nanya hormon estrogen. Jadinya ya. Kan ada istilah menopause. Nah, ada juga istilah menopause dini. Itu tuh disebabkan karena apa, Kak? Mungkin kalau menopause dini itu kemungkinan besar ya kelainan pada pembelahan selnya sih kemungkinan, atau misalnya dalam kandungan itu misalnya nggak menghasilkan oogonium atau kayak gitu sih, kayak lebih ke mungkin di proses oogenesisnya ini ada masalah kayak gitu-gitu. Kak. Ya. Kak, menopause biasanya terjadi di umur berapa? Kalau nggak salah 50 sampai 60-an sih. Aku lupa secara persisnya, cuman kayaknya segitu sih. Kalian bisa kalau misalnya mau lebih yakin bisa di-search sih. Aku soalnya maaf aku agak lupa kalau umur tepatnya. Kak, aku mau tanya. Ya. Apa bedanya hormon estrogen sama progesteron?
Oke, ya jadinya hormon estrogen sama progesteron aku bahas di siklus menstruasi aja ya. Jadi ya untuk pertanyaannya aku hold dulu. Jadi aku bakal ngebahas siklus menstruasi ya. Karena siklus menstruasi ini juga lumayan panjang ya dan lumayan penting gitu. Nah, aku juga mau ngasih gambaran dari siklus menstruasi yang lebih gampang dimengerti juga sebentar ya. Kak, aku nggak bisa lihat gambarnya. Iya, belum kok, belum. Belum. Jatira Aisyah. Jatira Aisyah. Oke, sebelum aku nunjukin gambarnya, ini sebenarnya mirip-mirip sih sama gambar yang sekarang ini aku tampilin, cuman ada hormonnya gitu, ada keterangan hormon dan lain-lainnya. Nah, cuman aku bakal bahas dulu ya tentang siklus menstruasi. Jadi ya, siklus menstruasi ini yang tadi aku udah bahas, aku udah singgung dikit ya, dia itu proses peluruhan dari endometrium atau endometrium itu dinding dari rahim ya. Dan terjadinya ovum yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina. Jadinya ya intinya komposisi endometrium itu kayak lendir-lendirnya, kayak sel-selnya, pokoknya itu semua meluruh gitu. Kenapa? Apa yang menyebabkan si menstruasi ini? Menstruasi itu terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Gitu. Tapi jadi ya kalau misalnya sel ovumnya, sel telur itu difertilisasi, dibuahi oleh sel sperma, berarti tidak akan terjadi yang namanya menstruasi gara-gara ya hamil gitu kan. Harusnya jadinya si wanita itu kalau bakal hamil dan nggak terjadi menstruasi. Nah, siklus menstruasi pendek itu yang nggak normal itu 18 atau misalnya panjang itu selama 40-an hari, cuman siklus menstruasi ini umumnya itu 28 hari. Jadi ya kalau di gambar ini ada 28 kan ya. Jadinya emang karena secara umum itu normalnya itu 28 hari, di mana fase menstruasi ini di sini kayak dari 0 sampai 5 lah ya. 0 sampai 5 hari, berarti kira-kira 5 hari, 6 hari atau seminggu biasanya. Nah, di sini ada dua proses dari menstruasi, yaitu menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Dan di sini kan udah ada juga nih tulisannya. Ada fase menstruasi, itu ada yang namanya hormon FSH. FSH itu memicu perkembangannya folikel dalam ovarium. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadinya FSH itu memicu perkembangan dari si folikel. Folikel ini adalah salah satu sel yang menjaga ovum lah intinya. Sehingga endometrium ini bakal meluruh dan perempuan mengalami menstruasi. Jam 5. Oke, sorry bisa maaf ada yang ada suara nih kayaknya. Yang boleh tolong unmute gak? Tolong cek yang. Oke, aku lanjut aja deh berarti. Jadinya hormon FSH atau FSH itu singkatannya follicle stimulating hormone atau kalau misalnya kita mau translate atau kita terjemahin ke Indonesia itu ya intinya hormon yang menstimulasi folikel gitu. Jadi dia itu dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Dan kelenjar ini kalau misalnya kalian penasaran, kelenjar hipofisis ini terletak di otak bagian depan. Nah, aku langsung bahas aja ke fase proliferasi. Dalam proliferasi ini folikel berkembang dan menghasilkan hormon estrogen. Ini sebenarnya harusnya yang dihasilkan ini estrogen doang ya. Jadi sebenarnya folikel itu menghasilkan hormon estrogen aja, progesteron itu belum dihasilkan oleh folikel. Kemudian hormon estrogen doang memicu endometrium untuk menebal. Nah, ini tapi masih awal-awal nih yang di fase proliferasi. Ini tuh gambarnya ceritanya dinding endometriumnya. Ini belum terlalu tebal. Nah, di sini nih baru yang tebal kan ya. Nah,
Jadinya hormon estrogen ini bakal memicu hormon FSH dan LH untuk makin disekresi lagi, dihasilkan lagi, dan hormon LH ini yang akan diproduksi secara terus-menerus ini meningkat dan meningkat dan meningkat sampai akhirnya LH ini memicu pelepasan ovum dari ovarium, dari folikel gitu. Jadinya ovum itu sebenarnya kayak terlindungi oleh yang namanya folikel gitu. Dan kalau misalnya LH ini udah tinggi, nanti terjadi yang namanya ovulasi. Terus kemudian ada fase sekretori. Di fase sekretori ini folikel yang telah melepaskan ovum berubah menjadi corpus luteum. Kemudian ovum yang ditangkap oleh fimbriae atau fimbriae ini tadi atau namanya infundibulum ya, menuju ke tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi ini ovum ini bakal ada di tuba fallopi dan jadi kalau misalnya fertilisasi itu terjadinya di tuba fallopi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pembuahan oleh sperma itu terjadinya di tuba fallopi. Kalau misalnya ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka corpus luteum tidak akan memproduksi estrogen dan progesteron. Sehingga estrogen dan progesteron rendah, dan rendahnya estrogen dan progesteron ini merusak endometrium dan pembuluh darahnya pecah ya. Intinya dinding-dindingnya ini rusak. Nah, di sini aku ada gambarnya. Ya. Jadinya di sini ada gambar dari ya intinya grafik ya, apa ada peningkatan hormon dan apa yang terjadi gitu. Jadinya di sini kalau misalnya kalian bisa membaca grafik dengan benar ya, jadinya di awalnya ini ada yang namanya fase folikular ya. Jadinya ini sel ovum itu dilindungi oleh folikel. Nah, ini yang kecil warna putih ini si ovumnya nih yang di dalam itu. Nah, si ovumnya ini ada di dalam folikel dan folikelnya itu bakal tumbuh terus gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalnya seiring seiring apa membesarnya si folikel ini, itu kan estrogennya makin menambah kan, yang si garis kuning ini makin tinggi gitu kan. Nih makin tinggi si garis kuning yang menghasilkan estrogen. Jadi bisa dibilang kalau si folikel ini menghasilkan estrogen gitu. Gara-gara semakin semakin besar si folikelnya ini, si estrogennya ini juga makin meningkat nih. Nah, efek dari estrogen yang meningkat ini apa? Estrogen yang meningkat ini bakal menyebabkan LH yang meningkat juga nih. Ini LH nih yang warna merah nih, garis yang warna merah itu kan jadi tinggi juga kan. Nah, kalau misalnya LH-nya udah meningkat, itu bakal terjadi yang namanya ovulasi. Di sini ada nih, apa tulisannya ovulation ya. Nah, gambar yang di bawah ovulation ini adalah gambar yang menunjukkan keluarnya ovum dari folikel. Nah, folikel yang emang udah mengeluarkan ovum itu dia bakal menjadi corpus luteum yang warnanya putih-putih mengkerut itu. Bukan aku yang kumpul-kumpul. Nah, corpus luteum ini bentuknya ya kayak gitu tuh, kayak mengkerut-kerut gitu. Jadi intinya kalau misalnya folikel itu adalah si folikelnya dengan si ovum. Kok hilang ya? Oke ya, jadinya kalau misalnya folikel ini adalah folikel dengan ovumnya. Tapi kalau misalnya folikelnya ini udah rusak dan ovumnya ini yang kecil udah keluar, dia bakal merubah menjadi luteum nih, corpus luteum yang bentuknya keriput-keriput gini. Nah, corpus luteum ini bakal menghasilkan progesteron dan estrogen. Nah, progesteron dan estrogen ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menebalkan dinding rahim gitu. Makanya setelah terjadi ovulasi, setelah ovumnya dilepas, itu si dinding rahimnya semakin tebal kan, begitu. Ada yang mau bertanya nggak? Kak, biasanya kalau dinding rahim itu menebal itu hari keberapa? Oke, sebentar ya. Ini aku agak sebentar. Oke, sorry. Oke, jadinya tadi pertanyaannya apa?
biasanya dinding rahim itu di fase paling tebal itu hari keberapa? Oke, jadinya kalau di sini kan dibilangnya kalau normalnya siklus menstruasi itu berjalan selama 28 hari. Nah, 28 hari ini dihitungnya tuh gimana? Jadinya awal-awalnya itu menstruasi dulu nih. Nanti baru ada fase proliferasi dan fase sekretori, di mana fase proliferasi itu adalah awal di mana dinding rahimnya itu mulai menebal. Nah, setelah di akhir-akhir fase sekretori, kalau misalnya kamu lihat kayak di hari ke-28, ini kan yang paling tebal ya. Jadi sebelum terjadinya menstruasi itu pasti di mana dia itu paling tebal, yaitu di hari-hari terakhir lah, kayak 28, 27 gitu sebelum menstruasi. Begitu. Makasih ya, Kak. Ya. Kak mau tanya. Iya, boleh. Hormon pada manusia itu apakah ada banyak, terus apa bedanya hormon laki-laki dan perempuan? Oke. Ya, jadinya sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin hormon, itu hormon di dalam tubuh ada banyak banget ya. Jadi ya kalau mungkin kalian belum tahu secara jelas sebenarnya hormon itu apa, hormon itu adalah seperti zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh kita yang sebenarnya sinyalnya itu untuk memerintah bagian tubuh kita yang lain gitu, ngerti gak? Jadi ya misalnya nih dalam otak aku ada namanya di dalam semua otak kita di sampingnya itu ada yang namanya kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, kan si FSH sama LH-nya ini dihasilkannya di otak kan yang tadi aku bilang. Cuman FSH dan LH-nya ini bakal dialirkan ke seluruh tubuh kita. Dan si FSH dan LH-nya ini dibuat sedemikian mungkin supaya FSH dan LH-nya ini nyampe ke bagian reproduksi dari kita gitu. Misalnya kalau ke laki-laki FSH dan LH-nya berarti nyampainya ke testis. Terus kalau misalnya di perempuan itu misalnya ke ovarium kayak gitu. Jadi ya itu kayak sebagai sinyal gitu, sebagai bagaimana tubuh kita itu berkomunikasi. Nah, itu hormon ya. Jadi ya hormon itu dalam manusia ada banyak banget. Kalau misalnya mau dibahas satu-satu itu ada banyak banget. Nah, cuman kalau dalam siklus menstruasi, siklus spermatogenesis, oogenesis itu hormonnya adalah yang paling penting itu FSH dan LH. Jadi FSH dan LH ini yang memicu pembentukan dari ovum maupun sperma. Cuman nanti itu kalau cuman dia itu nggak secara langsung gitu. Kalau misalnya di alam laki-laki itu nanti FSH dan LH itu juga bakal menstimulasi yang namanya testosteron. Jadi testosteron ini adalah hormon yang banyaknya dominan pada laki-laki gitu. Karena testosteron ini yang menstimulasi kayak perkembangan dari si testis. Sedangkan kalau dalam wanita itu ya FSH, LH, estrogen dan progesteron gitu. Karena kalau estrogen dan progesteron ini ya untuk penebalan dinding rahim, sedangkan testosteron itu kan namanya kan kayak dari testis gitu kan, testosteron, yaitu hormonnya itu untuk menstimulasi perkembangan dari sperma kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kita tinggal 7 menit nih. Kita selesai sekitar setengah ya, boleh. Kak, izin tanya. Kan menstruasi biasanya terjadi satu bulan sekali kan. Kalau misalkan menstruasi terjadi sebulan 2 kali, itu apakah rahimnya menebal kembali atau gimana gitu? Nah, kemungkinan kalau kayak gitu berarti ada masalah di hormonnya kemungkinan gara-gara siklus hormonnya ini nggak benar gitu. Jadi mungkin kayak malah lebih cepat gitu di antara hormonnya atau mungkin di fase menstruasinya juga salah gitu. Jadi sebenarnya kemungkinannya ada banyak ya. Tapi kalau misalnya emang kalian yang misalnya udah puber dan menstruasi itu merasakan kayak menstruasi yang kayak cepet bisa beberapa kali kayak misalnya atau lama gak menstruasi atau misalnya baru beberapa hari udah menstruasi itu lebih baik diperiksa gitu ke dokter gara-gara itu ada masalah pasti di situ gitu. Jadi kemungkinan masalah dengan siklus hormonnya atau dari ya siklus menstruasi keseluruhannya ini, fase proliferasinya, sekretorinya dan lain-lain kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, izin tanya. Misalnya kalau menstruasi kan gitu warnanya warna merah. Tapi kalau yang warna hitam itu biasanya
pemicunya apa, Kak? Penyebabnya? Oh ya, sebenarnya mungkin aku kurang tahu secara jelas ya. Cuman sebenarnya ya kalau misalnya ada warna yang lain selain warna merah. Kalau warna merah itu kan sebenarnya darah ya. Dan siapa tahu di dalam sel yang emang rahim itu ada sel yang menghasilkan pigmen warna hitam gitu. Jadi sehingga emang ada yang warna hitam gitu. Jadi kan nggak semua juga semua itu isinya darah gitu kan. Emang cuman yang paling kelihatan emang darah gitu karena ya warnanya merah gitu. Wajar sih kalau itu. Ya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi nggak? Kak, mau nanya dong. Izin bertanya, Kak. Ya. Gantian ya guys, gantian. Semangat banget nih yang mau nanya. Ayo. Siapa dulu? Kak, apakah menstruasi berlangsung seumur hidup? Nah, oke. Jadinya menstruasi ini nggak berlangsung seumur hidup ya. Jadinya yang kalau misalnya menstruasi ini baru dimulai saat kalian puber kan. Kalau misalnya suatu perempuan itu mulai pubertas. Nah, setelah pubertas ini kan yang tadi aku udah bilang, oogonium yang udah dihasilkan sejak kalian bayi itu diubah menjadi ovum secara satu persatu. Gara-gara yang jadi ovum itu cuma satu kan. Nah, itu selama fase, kan ini siklusnya itu berlangsung selama 28 hari. Jadi bisa dibilang kalau setiap 28 hari itu satu oogonium di dalam tubuh kalian itu berubah menjadi ovum, berubah menjadi ovum, berubah menjadi ovum. Nah, lama-lama itu akhirnya sel-sel yang telah dihasilkan oogoniumnya itu jadi sedikit dan kemungkinan bisa habis gitu. Nah, itu kemungkinan besar terjadi di namanya fasenya menopause, di mana kalian kalau misalnya udah tua gitu, kadang-kadang kan udah banyak yang membelah gitu kan, jadinya udah semakin dikit gitu. Di saat itu, di saat kalian umur 50-60 ke atas itu di mana fase-fase menopause itu yang biasanya terjadi gitu. Jadi yang siklus menstruasi itu nggak selamanya terjadi. Kalau spermatogenesis atau pembentukan sperma itu selama kita hidup itu bakal tetap begitu. Kak mau nanya. Kak mau nanya. Kalau misalnya lebih dari umur 50 masih menstruasi itu gimana? Oh, mungkin dia juga ada masalah di hormonnya, berarti kayak dia itu tetap menghasilkan hormon-hormon yang sama walaupun misalnya padahal ovumnya itu nggak terjadi apa gimana cuman tetap terjadi gitu menstruasinya. Itu kemungkinan besar yang tadi masalahnya biasanya di hormon sih, atau misalnya bukan di hormon doang, misalnya terjadinya di emang dinding rahimnya gitu, dinding rahimnya ada masalah persinyalan, jadi mereka nggak bisa menangkap sinyal dari hormon dengan baik gitu, jadinya mereka ya intinya kalau kayak gitu sih biasanya permasalahannya kemungkinan besar di hormon ya, gara-gara hormon itu yang mengontrol siklusnya gitu. Kak, mau nanya dong. Ya. Kalau misalnya rahim kita rusak, berarti itu kita nggak bisa hamil dan mandul gitu. Ya, kalau misalnya kemungkinan besar sih iya, berarti gara-gara ya rahim ini kan tempatnya si bayi. Kemungkinan mungkin bisa sih, mungkin kan sebenarnya ovum itu tetap terfertilisasi kan walaupun misalnya rahimnya rusak. Cuman mungkin si bayinya itu gak bakal survive gitu, gak bakal selamat dengan sempurna gitu. Mungkin bakal ada penyakit, mungkin bakal ada suatu kelainan, atau mungkin bahkan nggak lahir gitu. Mungkin bahkan kalau misalnya emang si rahimnya ini benar-benar rusak gitu, sampai mungkin masih beberapa hari atau beberapa minggu misalnya si zigotnya ini udah nggak bisa tumbuh lagi gitu. Makasih Kak. Mau nanya Kak. Ya. Misalnya nih kan, kalau menstruasinya tuh nggak teratur ya, nggak lancar, itu tuh penyebabnya kenapa ya Kak? Ya, jadinya ya sebenarnya sama aja sih kalau misalnya yang dari tadi aku udah jawab ya, kayak misalnya di menopause itu kenapa bisa terjadi masih ada yang bisa menstruasi, ada yang bisa itu biasanya masalahnya di hormon gitu. Di hormon FSH, LH dan estrogen, progesteron. Nah, itu ada masalah gitu. Mungkin kelenjarnya ini rusak atau kelenjarnya ini gimana kayak gitu. Biasanya masalahnya di hormon, gara-gara ya hormon ini adalah
sinyal di mana dia mengontrol gimana jalannya menstruasi, gimana jalannya oogenesis dan spermatogenesis. Kalau misalkan nggak menstruasi 1 bulan itu nggak apa-apa ya? Ya kan sekitar 28 hari ya, jadinya kemungkinan besar masih mungkin masih bisa sih. Karena kan yang bahkan ada yang bisa sampai 40 dan sebenarnya itu masih agak normal gitu. Cuman kalau misalnya emang udah ngerasa kalau siklusnya itu udah nggak teratur, menurut kalian kan kalian tahu aku kalau misalnya menstruasi itu kan kalian bisa ngerasain gitu kan, misalnya kayak kalian juga udah bakal hafal gitu siklusnya kayak gimana. Jadi kayak kalian harusnya yang sadar sendiri gitu kalau ini misalnya kalian itu siklusnya masih lancar-lancar aja, maksudnya masih sesuai polanya atau enggak kayak gitu. Oke, Kak. Oke, sorry guys, ini udah 17.31 jadinya 2 pertanyaan lagi aja ya. Maaf banget gara-gara ya kita udah waktu kita sampai terbatas, jadinya 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa. Ada lagi nggak yang mau nanya? Mau tanya dong, Kak. Iya. Menstruasi itu nggak sakit perut. Dan ada yang sakit batuk perutnya itu, penyebab sakit perutnya itu kenapa ya, Kak? Nah, mungkin penyebab sakit perutnya itu ya kalian bayangin aja gitu, kayak bagian dari jaringan-jaringan di dalam rahim kalian itu kayak diluruhkan. Jadi itu kemungkinan besar kan kayak pasti menyebabkan saraf-saraf yang ada di sekeliling rahim kalian itu bisa sampai terstimulasi gitu. Jadinya misalnya ada saraf sakit atau saraf apa yang kemungkinan kena gitu gara-gara si perluruhan dinding rahim ini gitu. Makasih, Kak. Ya. Kak, mau nanya boleh nggak, Kak? Ya, satu lagi. Kak. Ya. Mau nanya. Ya, silakan yang mau nanya, satu lagi. Bayi bisa prematur itu kenapa ya? Oh, kalau bayi bisa prematur itu kemungkinan masalahnya itu ada di perkembangannya sih. Kayak misalnya prematur itu juga biasa disebabkan oleh genetik biasanya. Kayak misalnya seharusnya dia udah kayak gimana tapi dia ternyata masih misalnya dia atau masalahnya di ibunya juga. Aku nggak tahu sih secara jelas gimana, cuman pasti berhubungan dengan bisa berhubungan dengan bayinya, bisa berhubungan dengan anaknya gitu. Jadi tergantung. Kalau nggak salah sih banyak kasus-kasusnya macam-macam gitu. Prematur itu bisa disebabkan mungkin gara-gara ada kelainan dari ibunya atau bisa juga kelainan dari anaknya gitu. Gara-gara ini udah lewat 3 menit, terus sebenarnya ada satu lagi nih penyakit pada sistem reproduksi. Cuman menurut aku ini kalian baca sendiri aja soalnya ini nggak banyak juga. Aku nggak bakal ngejelasin secara detail gara-gara ini yang biasanya perlu kalian hafalin tuh kayak ininya nih, misalnya gonore ini disebabkan oleh bakteri apa, terus sifilis itu dihasilkan oleh bakteri apa. Jadi kayak gitu-gitu sih, jadinya nggak terlalu susah sih kalau untuk penyakit ini. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, mungkin cari aja kali nama aku di Telegram gitu, di grup Telegram. Terus kalian kalau misalnya kalian mau message aku atau mau nanya tentang biologi juga terserah, karena kebetulan aku di SMA ini jadi belajar olimpiade biologi juga gitu. Jadi kalau misalnya insya Allah aku bisa ngejawab gitu kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan tentang biologi. Nah, tapi untuk sekarang udah dulu, aku stop share ya. Kan nanti materinya di-share di Telegram nggak? Iya, bakal di-share kok. Tenang aja. Oke, Kak. Oke, jadinya udah lewat 4 menit nih. Karena tadi kita udah buka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, bye. Berdoa selesai. Oke, semua. Makasih semua. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya. Makasih banyak, Kak. Semangat ya sekolahnya semua. Ya, semangat. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Semangat semua, semangat.
Ya, iya Kak, makasih banyak. Semoga punya berkah. Dadah. Makasih, Kak. Halo guys. Dadah.